Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan melanjutkan materi BPA kita. Untuk hari ini Ustadz akan membahas tentang pentingnya niat ya. Materi ini merupakan materi untuk siswa-siswi SMA IT kelas 10 ya. Pentingnya niat. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu niat? Eh, Niat ini mungkin kalian siswa-siswa SMT Askia apalagi kakak kelas 11 dan 12 tentunya sudah menghafal hadis ini ya. Ini merupakan hadis pertama arba'in, yaitu apa? Innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya, sebenarnya hadis ini ada kelanjutannya. Jadi penyebab hadis ini turun itu ketika itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ada satu orang yang ternyata hijrah dari Mekah ke Madinahnya ini bukan karena mengikuti perintah Allah atau perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena akan apa? Akan menemui seorang perempuan ya, seperti itu. Jadi ketika yang lain hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena Allah, sementara orang ini hijrahnya bukan karena Allah. Jadi turunlah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena wanita, karena harta, maka akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Lebih lengkapnya seperti ini. Sungguhnya amal perbuatan itu disertai niat dan setiap orang mendapatkan balasan amal sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan. Jadi hadis ini berkaitan dengan seseorang yang ketika itu hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena Allah tapi karena perempuan yang ingin dia nikahi. Tentunya hijrahnya ya karena perempuan itu, seperti itu ya. Jadi pentingnya niat itu, misalkan untuk apa kalian sekolah, untuk apa kalian belajar, niatnya harus lurus. Misalkan ketika sekolah offline ya, saya berangkat pagi, saya rajin, ternyata niatnya untuk apa? Supaya ingin melihat misalkan perempuan yang kita sayangi dan sebagainya. Itu jangan. Kenapa kamu berangkat pagi? Kenapa kamu rajin? Ingin mendapatkan berkah dari Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya. Jadi niat itu sangat penting. Kemudian niat secara bahasa berarti al-qasd, keinginan. Sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksud adalah berazam, berkehendak, mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah. Letak niat ada dalam hati ya, seperti itu. Jadi apapun yang ingin kita lakukan, baik itu sholat, baik itu belajar, niatnya untuk apa dulu, seperti itu ya. Niatnya semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Kemudian amal tergantung pada niatnya. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Sama seperti hadis yang tadi ya. Seperti itu. Ustadz, boleh nggak Ustadz misalkan misalkan Ustadz punya kenalan ya. Niatnya lurus karena Allah, misalkan aktivis lembaga dakwah kampus. Kemudian dunianya dia dapat, lulus kuliah tepat waktu. Pekerjaan enak. Kemudian mendapatkan perempuan yang dia inginkan. Boleh jadi bisa terjadi seperti itu. Jadi niatnya dia ikhlas, Allah kasih bonus. Allah pun memberikan apa yang dia inginkan. Yang penting ialah niat ya, seperti itu ya. Niatnya harus betul, seperti itu. Ya, dalam kalimat pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa amal tidak ada artinya tanpa niat. Maka dari itu tidak disebut amal jika tanpa niat. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i niat itu sangat wajib ya, seperti itu. Dalam kalimat kedua beliau menjelaskan bahwa orang yang melakukan suatu amal tidak memperoleh apa-apa kecuali menurut niatnya.
Hal ini mencakup berbagai ibadah, muamalah, iman, nazar, perjanjian, dan tindakan apapun. Seperti yang tadi Ustaz jelaskan. Apapun kegiatan kita, niatnya harus baik dulu ya, harus benar dulu seperti itu ya. Misalkan kita mau sholat duhur, nah, misalkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah niat kita mau sholat duhur, jangan gini, mau pergi. Ada saya mah niatnya juga mau ke masjid mah mau BAB aja gitu, jangan sambil sholat gitu, jangan. Niatnya untuk sholat seperti itu ya, misalkan seperti itu ya. Kemudian niat, kebenaran suatu amal ditentukan oleh niat. Bila niatnya baik, maka baik pula nilai amalnya. Begitupun sebaliknya ya. Jadi kebenaran suatu amal itu ditentukan oleh niatnya. Bila niatnya baik, maka baik pula niat amalnya. Begitupun sebaliknya. Niat adalah faktor yang menentukan diterimanya amal perbuatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa kisah teladan. Ada kisah teladan yang pertama, kisah 3 pemuda terperangkap dalam gua. Kisah Rasulullah dan jeruk asam. Kisah sahabat tak pergi perang Tabuk tapi mendapat pahalanya. Nah, ini ada tugas dari Ustadz. Silahkan kalian, apalagi bagi para pementor, sebelum menjelaskan kebinaannya, tolong searching dulu, misalkan searching Google atau buka YouTube atau baca buku terkait 3 kisah ini. Jadi 3 kisah ini bisa menggambarkan kisah-kisah bagaimana terkait tentang niat, tentang keikhlasan seperti itu, ya. Oke. Ada di akhir kita ada diskusi, apa pendapatmu tentang Robin Hood? Seorang pahlawan bagi rakyat jelata yang membantu masyarakat miskin dengan membagikan hasil curiannya. Oh, Ustadz, niatnya bagus. Dia mah mencuri karena untuk membagikan hasil curiannya kepada orang miskin. Nah, apakah ini boleh? Nah, menurut kalian gimana? Boleh nggak niatnya baik tapi caranya salah? Kenapa kamu mencuri, Robin Hood? Kan supaya dibagikan kepada rakyat miskin gitu kan. Boleh nggak dalam Islam seperti ini? Tentunya tidak boleh. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Misalkan kita punya niat baik memperingatkan binaan kita. Misalkan kita melihat binaan kita atau adik mentor kalian. Misalkan di Instagram membuka aurat, tidak memakai kerudung. Nah, kalian mengingatkannya itu dengan cara yang salah Misalkan langsung di WA, misalkan, "Hei, itu dosa tahu membuka aurat, apalagi di Instagram itu dosa, masuk neraka." Langsung seperti itu ya. Caranya salah gitu kan, seperti niatnya baik, tapi yang tadi caranya salah. Bagaimana cara yang baik? Misalkan diingatkan dengan baik, diingatkan dengan hikmah, dengan pelan-pelan, punten, kakak ini ya mau ngobrol, ada apa kak? Jangan depan umum kalau mengingatkan, privat berdua seperti itu. Kalaupun di grup WA, misalkan jangan di grup, misalkan di grup kakak lihat ya yang tadi sebutkan namanya plak depan teman-temannya, kan kasihan. Kalau memperingatkan berdua, diingatkan dengan baik, dengan ramah, dengan pelan, dengan lembut, dengan hikmah, sehingga tujuan dakwah kita akan terasa. Oh, ini kakak ini baik banget, kita sudah mengingatkan seperti itu. Mengingatkannya pun dengan lembut seperti itu ya. Jadi untuk diskusi ini boleh tidak boleh. Jadi kalau niatnya baik, caranya pun harus baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kalian bisa mengembangkan materi Ustadz ini. Ustadz hanya pemantik. Silakan kalian bisa kembangkan terutama di ketiga kisah ini seperti itu. Nanti kalian bisa kembangkan ke binaan kalian seperti itu lagi. Ini untuk kelas 10 ya, seperti itu. Mungkin itu dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, niat itu sangat penting. Apapun yang kita lakukan, niatnya harus betul-betul benar. Seperti itu. Bahkan Ustadz jadi teringat Ustadz teringat dulu pas Ustadz pernah ikut pengajian, Ustadz Rahmat Soji atau siapa gitu kan. Di akhirat nanti, itu ada seseorang yang dia itu kelihatan meninggalnya itu karena berjihad. Nah, tetapi diseret. Ke nerakain, bingung kan, saya meninggalnya berjihad, teman-temannya tahu dia meninggalnya berjihad, tapi kenapa diseret ke neraka? Ternyata pas dilihat niatnya berjihadnya tidak ikhlas karena Allah, tetapi apa, niatnya berjihad ingin disebut sebagai pahlawan. Oh subhanallah ya. Ada lagi
Saya tahu waktu hidupnya teh dia teh dermawan, banyak ngasih. Wah, tapi ternyata diseret juga ke neraka. Ternyata apa? Dia ternyata ria. Dia niatnya itu ketika ngasih infak, ngasih sodako supaya ingin dipuji, supaya ingin disebut orang baik, supaya ingin disebut orang dermawan gitu kan. Ada lagi satu lagi. Ketika di dunia teh dia ulama, seorang ustadz, mubalig, keren lah. Tapi diseret juga ke neraka. Ternyata apa? Ternyata niat berdakwahnya itu bukan karena Allah, bukan karena mengingatkan, tetapi karena ingin disebut sebagai orang alim. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, itu mungkin dari Ustadz. Intinya luruskan niat, misalkan niat untuk belajar, luruskan dulu. Niat untuk BPA, luruskan niatnya, gitu seperti itu ya. Itu dari Ustadz. Saking pentingnya niat sampai-sampai Imam An-Nawawi meletakkan hadis tentang innamal amalu binniyat ini di hadis arba'in poin pertama seperti itu ya. Mungkin itu dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.